Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rojali dari Puskesmas Tebet. Apakah Bapak dan Ibu baik? Halo? Baik, alhamdulillah. Ya, kalau nanti Bapak dan Ibu, kalau saya tanya baik, nanti dijawab baik-baik dan luar biasa. Ya, saya menyapa lagi Bapak dan Ibu, apakah baik? Baik-baik, luar biasa. Ya, kurang ini, coba diulangi. Eh, saya sapa lagi, Bapak dan Ibu, apakah baik semuanya? Baik-baik, luar biasa. Ya, oke. Ya, bagus. Sebelum saya memulai eh, penjelasan terkait cara pengisian formulir faktor risiko penyakit tidak menular bagi kadar posyandu, saya ada pantun ya, pantun sedikit ya, pantun pagi-pagi minum jamu untuk bekal hari tua. Nah, nanti kalau saya ucapkan ini, nanti di akhirnya dijawab cakep ya. Sekali lagi, pagi-pagi minum jamur untuk bekal di hari tua, untuk menuntut ilmu di hari tua. Cakep. Ya, saya ulangi lagi ya. Bapak dan Ibu bisa pagi-pagi minum jamu, rajin menuntut ilmu untuk bekal di hari tua. Cakep. Ya, alhamdulillah ya Bapak dan Ibu semuanya. Pada kesempatan ini saya ditugaskan untuk memberikan eh, materi cara pengisian eh, formulir faktor risiko penyakit tidak menular bagi kadar posyandu di wilayah kerja Bapak dan Ibu. Apakah Bapak dan Ibu sudah tahu sebelumnya tentang cara pengisian formulir penyakit tidak menular ya? Ya, coba Bu Mia Hamidah bisa jawab apakah sebelumnya tahu tentang yang dinamakan terkait dengan formulir eh, faktor risiko penyakit tidak menular. Belum, Pak. Oh, belum ya. Ya, ya. Jadi mungkin ibu yang lain barangkali Ibu eh, Adil, coba Ibu Adil bisa ini ada yang tahu sebelumnya pernah tahu ya Ibu Idil. Ya, di sini ya baik kalau memang ini Bapak saya akan coba menjelaskan terkait
cara pengisian formulir faktor risiko penyakit tidak menular. Nah, sebelumnya tadi ada beberapa hal yang harus di sini saya akan menyampaikan. Ya, saya akan besarkan dulu ya. Nah, ini cara saya akan menjelaskan cara pengisian formulir faktor risiko penyakit tidak menular ya bagi Bapak dan Ibu semuanya, karena nantinya Bapak dan Ibu akan ditunjuk sebagai kader Posyandu. Jadi harus tahu ya bagaimana cara pengisian formulir ini. Nah, pada kesempatan ini hasil yang diharapkan dari penjelasan yang akan saya sampaikan di sini adalah setelah mengikuti penjelasan ini, Bapak dan Ibu diharapkan bisa mengisi formulir faktor risiko penyakit tidak menular ya, karena Bapak dan Ibu ditunjuk sebagai kader Posyandu, artinya Bapak akan mewakili di wilayah kerja Bapak tersebut. Adapun indikator hasil setelah penjelasan yang saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, ya silakan Pak Safari, silakan bergabung. Halo? Ya Pak, Ya, makasih. silakan. Ya, tadi sudah dimulai. Silakan Pak Safari. Saya lanjutkan ya Pak Safari. Oh, siap Pak. Ya, oke. Di sini hasil yang akan diharapkan setelah Bapak dan Ibu mengikuti penjelasan ini, diharapkan mengetahui surveillance faktor risiko penyakit tidak menular. Nah, tentunya sebelum kita lanjut kepada pengisian ini, harus tahu dulu apa itu surveillance faktor risiko penyakit tidak menular. Kemudian hasil yang kedua adalah faktor risiko PTM berbasis FKTP. Nah, selanjutnya adalah mampu melakukan pengisian formulir faktor risiko penyakit tidak menular. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu paham ya apa yang nanti diharapkan setelah pertemuan ini. Gimana Bapak dan Ibu paham ya? Capaian yang diharapkan setelah mengikuti penjelasan ini ya, Bapak dan Ibu. Halo? Paham Bapak dan Ibu? Ya Pak. Ya, oke. Kalau begitu saya lanjutkan lagi ya. Nah, adapun materi pokok terkait dengan capaian pembelajaran yang kita harapkan tadi, pertama adalah bagaimana cara melakukan pengisian formulir faktor risiko penyakit tidak menular. Yang kedua, Bapak dan Ibu akan dikasih tahu bagaimana faktor risiko itu penyakit tidak menular itu kayak gimana. Yang ketiga adalah surveillance penyakit berbasis FKTP. Nah, sekarang saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, pertama adalah surveillance faktor risiko. Surveillance faktor risiko di sini adalah kegiatan pengamatan. Jadi kalau Bapak dan Ibu ngisi tadi itu artinya membantu daripada surveillance faktor risiko penyakit tidak menular. Jadi kaitannya dengan pencatatan ya. Nah, surveillance itu pencatatan secara terus-menerus ya. Terus-menerus.
Nah, kemudian apa saja? Nah, surveillance faktor risiko ini kita kenal biasanya ada surveillance risk assessment ya. Nah, ini sebelum kita lanjut kepada pengisian ini perlu disampaikan tentang apa saja surveillance faktor risiko PTM ini. Nah, kemudian berdasarkan datanya bisa dapat dari data Riskesdas, data Deposbindu PTM, kemudian hasil wawancara, pemeriksaan laboratorium. Nah, kemudian langkah-langkahnya apa? Ada data primer ya, data sekunder. Nah, inilah data-data yang perlu Bapak dan Ibu ketahui. Nah, kemudian surveillance faktor risiko PTM itu apa? Jadi surveillance faktor risiko PTM itu bisa kita menggunakan surveillance software ya. Nah, ini kaitan dengan tadi karena kaitan dengan pengisian data ini, kita harus tahu bagaimana perokok aktif, kemudian bagaimana kurangnya aktivitas fisik, kemudian bagaimana kurangnya konsumsi sayur dan buah-buahan, obesitas, kemudian obesitas sentral, dan seterusnya. Nah, inilah faktor risiko PTM yang harus dicatat atau pengisian terkaitkan dengan pengisian formulir. Nah, kemudian surveillance faktor risiko yang lain apa? Setelah itu ada interpretasi. Nah, ini sekilas ya, karena waktunya juga terbatas, jadi saya akan cepat ya. Nah, ini data-data yang harus dicatat ya, yang harus diketahui. Nah, data-data ini ada faktor risiko itu ada mulai dari merokok setiap hari, minum minuman alkohol ya, sering makan makanan asin dan seterusnya sampai hipertensi. Nah, ini nantinya akan perlu diketahui ya. Nah, kemudian apalagi sampai kepada pap smear positif, gula darah puasa dan seterusnya. Nah, ini adalah perlu dicatat di dalam formulir pengisian nanti ya. Kemudian ini terkait dengan posbindu ya, posbindu karena nantinya ibu-ibu akan berada di posbindu ya. Posbindu penyakit tidak menular di wilayah tempat di puskesmas, di wilayah kerja puskesmas, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kemudian surveillance faktor risiko berbasis FKTP ya. Nah, ini ada 2 ya. Nah, ini apa saja yang harus dilakukan. Nah, ini saya percepat ya. Nah, sekarang ada ini ya. Jadi terkait dengan data sosial, terkait dengan pewawancara ya, terkait dengan PTM pengukuran, rujukan PTM ke puskesmas. Nah, ini terkait dengan FKTP. Nah, sebelum saya lanjutkan, jadi Bapak dan Ibu, apa ada perlu ditanyakan? Lalu? Ya, lanjut dulu, Pak. Ya, baik kalau gitu, Pak Safari, saya lanjutkan ya. Nah, ini adalah jenis datanya ya. Data faktor risiko itu ada 20 jenis penyakit ya. Ada hipertensi, penyakit jantung koroner ya, diabetes mellitus tipe A, kemudian juga terkait deteksi dini, tata laksana dini. Nah, ini adalah terkait dengan faktor risiko berbasis FKTP ya, yang mungkin perlu Bapak ketahui. Nah, langkah-langkah surveillance penyakit tidak menular berbasis FKTP adalah pertama tadi sudah dijelaskan ya. Jadi kita tujuannya adalah pengumpulan data ya. Nah, pengolahan data. Nah, ini kalau untuk pengolahan data dan analisis data adalah ada Bapak dan Ibu tidak sampai ke pengolahan dan analisis data. Artinya Bapak Ibu hanya
mengisi ya, mengisi. Untuk pengolahan dan analisis data ini ada petugasnya ya, petugas yang akan menangani. Nah, sekarang ini mungkin saya lewatkan saja karena terkait dengan ini hanya pengenalan ya, pengenalan sebelum kita menginjak pada pengisian formulir ya. Nah, sekarang saya akan lanjut kepada pengisian formulir ya. Formulir. Nah, di sini kalau kita lihat apa alur datanya ya, alur datanya. Jadi semua data-data ini akan nantinya dari Bapak dan Ibu akan ke UPT ya, UPT kemudian ke pusat ya, pusat dalam hal ini adalah Kemenkes ya ininya. Nah, ini mungkin ini saya lewatkan ya, lewatkan. Jadi kita langsung saja kepada pengisian ya, pengisian formulir ya. Nah, di sini kita bisa untuk pengisian formulir ini Bapak dan Ibu nantinya akan meminta ya, meminta KTP ya. Jadi NIK dari yang memeriksa ya, memeriksa penyakit tidak menular kepada ke Posbindu. Nah, Bapak dan Ibu akan catat ya, catat minta NIK-nya dari yang melakukan pemeriksaan. Nah, ini adalah contoh formulirnya ya, formulir catatan medis. Tapi lebih spesifiknya adalah seperti ini ya. Ini salah satu formulir yang nantinya akan Bapak dan Ibu ketahui untuk melakukan. Jadi pada saat yang melakukan pemeriksaan ini, Bapak lakukan pemeriksaan cek gula darahnya, kolesterolnya, kemudian riwayat penyakitnya bagaimana. Nah, Ibu catat ya, catat semuanya ini. Nantinya data-data ini akan masuk ya ke dalam database puskesmas di mana tempat wilayah kerja di mana Bapak dan Ibu akan ditunjuk sebagai kader nantinya. Nah, ini adalah contoh formulir registrasi deteksi dini ya, contoh ya. Jadi kalau di sini kita bisa lihat puskesmas, kemudian provinsi, dan sebagainya. Dari sini mulai dari nomor 1 sampai 17 ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini contoh ya formulir yang nantinya bisa dan Bapak Ibu catat ya, catat terkait dengan yang dilakukan Bapak dan Ibu. Ini salah satu contoh formulir ya. Mungkin masih ada lagi secara lengkapnya ada formulir yang khusus untuk melakukan pemeriksaan ya penyakit tidak menular. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Barangkali sebelum ini mungkin saya akan melanjutkan menanya evaluasi ya, evaluasi sejauh mana yang telah diketahui terkait dengan materi yang saya sampaikan ini. Nah, kira-kira Ibu Mia, apa yang bisa Bapak Ibu Mia ketahui tentang faktor risiko ini terkait dengan materi yang tadi disampaikan? Halo, Ibu Mia? Halo? Atau Pak Sapari, silakan Pak Sapari. Ya, silakan Pak Sapari. Iya, Pak. Ya, mohon videonya dihidupkan Pak Sapari. Iya, Pak. Ya, jadi Kalau apa yang itu
kalau apa namanya, saya mau nanya Pak tentang Ya. masalah FKTP, apakah itu harus di vaskes pertama itu Pak? Apakah itu harus puskesmas ataukah apa namanya apa kesehatan lainnya gitu Pak? Ya. Yang ditunjuknya Ya. itu aja Ya. Pak. Ya, terima kasih Pak Safari atas pertanyaan. Jadi ini adalah bisa di fasilitas yang lain ya, fasilitas yang lain. Jadi apa? Jadi artinya faktor risiko ini tidak mungkin di puskesmas yang yang tidak semuanya bisa menangani faktor risiko ini, mungkin dia akan ke fasilitas yang lebih lanjut ya, lanjut terkait dengan ini. Ya. Pak, kalau di tempat apa namanya tempat pemeriksaan dokter umum itu bisa nggak Pak itu kalau FKTP itu? Dokter umum ya. Iya. Dokter umum kalau ini jadi tergantung ya, tergantung Pak Safari. Bisa juga kalau dia fasilitasnya lengkap, dia mungkin bisa. Tapi kalau dia fasilitasnya tidak lengkap, mungkin dia tidak bisa. Ya, jadi tergantung dari fasilitas yang ada yang dimiliki oleh pelayanan dokter umum tersebut ya. Ya, itu tidak terlepas dari fasilitas. Kalau saya kebetulan vaskes pertamanya itu di BP itu Balai Pengobatan Angkatan Laut gitu. Angkatan Laut ya, ya Pak Safari. Ya. Iya Pak. Ya, jadi ya berarti itu bisa atau bagaimana Pak Safari? Itu harus melalui puskesmas Ya, rujukan ya. atau tetap di Balai Pengobatan setempat gitu. Iya, balai pengobatan setempat atau kalau enggak rujukan ya yang kita kenal ya. Seperti itu ya. Pak Siapa? Safari. Ya. Ya, oke. Nah, sepertinya itu aja Pak Ya, pertanyaan kami. terima kasih ya Pak Safari. Ya, Ibu Mia bagaimana? Ya. Ya, baik karena waktunya sangat terbatas, jadi harapannya Bapak dan Ibu bisa mendapat punya pengetahuan ya bagaimana terkait dengan pengisian formulir pengisian faktor risiko ini. Jadi karena formulir ini terkait dengan berbagai faktor risiko. Tadi kita bisa tahu mulai kita pencatatan bagaimana pengukuran gula darah ya, kolesterol ya, kemudian faktor dia punya nggak faktor risiko dengan keluarganya yang punya faktor risiko, misalnya kebiasaan merokok dan lain sebagainya. Jadi ini sangat penting sekali. Nah, karena waktu sangat terbatas, jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas ini semuanya. Sampai ketemu lagi pada kesempatan yang lain. Untuk itu lebih kurangnya mohon maaf. Ya, ini Ibu Mia sudah masuk ya. Ya, baik karena waktunya sangat terbatas. Untuk itu saya cukupkan di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.